Peristiwa penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sejarah mencatat Majapahit pernah menjadi salah satu kerajaan terkuat di tanah Jawa. Kekuasaannya membentang luas di wilayah Nusantara. Puncak kejayaan dan kemegahan Majapahit saat dipimpin Hayam Wuruk. Dia naik tahta menggantikan Tribhuwana Trunggadewi pada 1350 Masehi. Periode surutnya kemegahan Majapahit terjadi setelah kepemimpinan Hayam Wuruk yang berakhir pada 1389 Masehi. Hayam Wuruk turun tahta setelah itu. Majapahit memasuki masa surut. Kejayaan dan kemegahannya sirna hingga kemudian runtuh. Menurut Slamet Muljana dalam buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit 2005, kemegahan yang dicapai Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada. Ketika Gajah Mada mangkat, jauh sebelum Hayam Wuruk wafat, Majapahit mulai memasuki periode suram. Sebabnya periode keemasan Majapahit adalah masa di mana Gajah Mada melaksanakan program politik penyatuan Nusantara. Gajah Mada diangkat sebagai Patih Amangkubumi di Kerajaan Majapahit pada 1336 Masehi pada Prabu Tribhuwana Trunggadewi. Saat pengukuhan sebagai Patih Amangkubumi, Gajah Mada menyampaikan sumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Gagasan penyatuan Nusantara kemudian dilaksanakan oleh Gajah Mada baik selama masa Tribhuwana Trunggadewi maupun saat Hayam Wuruk naik takhta. Wilayah kekuasaan Majapahit bahkan melebihi dari yang dicita-citakan Gajah Mada sebagai disebut dalam Sumpah Amukti Palapa. Namun setelah Gajah Mada meninggal pada tahun Saka 1286 atau tahun Masehi 1364, Majapahit mulai suram. Gagasan penyatuan Nusantara yang dilaksanakan oleh Gajah Mada dan merupakan zaman gemilangnya Majapahit mulai pudar. Lambat laun kesatuan Nusantara itu pecah akibat perebutan kekuasaan di antara para ahli waris kerajaan, tulis Slamet Muljana. Penyebab runtuhnya. Berbagai konflik keluarga mewarnai Majapahit setelah masa kepemimpinan Hayam Wuruk. Dari berkontribusi pada runtuhnya kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya. Menurut Nino Oktorino dalam Hikayat Majapahit, kebangkitan dan keruntuhan kerajaan terbesar di Nusantara 2020, ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan Majapahit surut hingga kemudian runtuh. Di antara penyebabnya yakni Perang Prenggek, perang yang melibatkan antara Wirabumi dan Wiramawardhana, sesama kerabat kerajaan. Wiramawardhana merupakan menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk, diangkat menjadi Raja Majapahit menggantikan Hayam Wuruk pada 1389 Masehi. Pengangkatan Wiramawardhana sebagai pemimpin Majapahit ditentang oleh Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir. Perselisihan itu akhirnya memuncak. Terjadi peperangan antara Wiramawardhana dan Wirabumi pada 1404 sampai 1410 Masehi. Wiramawardhana berhasil mengalahkan Wirabumi, namun kemenangan itu tidak mampu mengetas Majapahit dari kemerosotan. Dalam periode kepemimpinan Wiramawardhana, banyak daerah di wilayah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri tanpa bisa dicegah. Pengaruh Majapahit terus melemah atas daerah-daerah kekuasaannya. Diperparah dengan terjadinya wabah kelaparan pada 1426 Masehi. Belum lagi konflik antar keluarga kerajaan semasa Wiramawardhana memimpin Majapahit pada 1389 sampai 1429 Masehi, membuat Majapahit memasuki periode suram.
Perselisihan yang keberpanjangan itu pun semakin kerap terjadi di antara anggota keluarga kerajaan. Demikian tulis Nino. Selain faktor internal, keruntuhan Majapahit juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni menguatkan pengaruh dinasti Ming dan beberapa daerah bekas bawahan Majapahit. Setelah Wiramardana, Majapahit dipimpin oleh Sucita yang merintah pada 1429 hingga 1449 Masehi. Digantikan Sri Kertawijaya 1447 sampai 1451 Masehi. Setelah pemerintahan Kertawijaya, tidak ada lagi informasi mengenai para penguasa yang berasal dari dinasti Rajasa. Kemungkinan telah terjadi kudeta yang dilakukan oleh cabang lain keluarga kerajaan, ungkap Nino. Catatan sejarah mengungkap beberapa nama yang menjadi pemimpin Majapahit setelah Kertawijaya. Slamet Muljana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbul negara-negara Islam di Nusantara 2005. Menuliskan nama-nama Raja Majapahit dari awal berdiri hingga akhir eksistensinya. Setelah Kertawijaya, sebut Slamet Muljana, Majapahit dipimpin oleh Bri Pamotan atau Sang Singgara 1451 sampai 1453 Masehi. Kemudian mengalami kekosongan selama 3 tahun. Selanjutnya Majapahit dipimpin oleh Hyang Purwawisesa 1456 sampai 1466, Bri Pandas Alas 1466 sampai 1468, lalu Singgawardana 1468 sampai 1474 dan Kertabumi 1474 sampai 1478, serta Jolaiwa 1478 sampai 1486. Sebelum akhirnya benar-benar runtuh, Majapahit dipimpin oleh Giriwardana dan dia Rana Wijaya yang memerintah pada 1486 sampai 1527 Masehi. Jejak arkeologis peninggalan kerajaan Majapahit banyak dijumpai di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menurut Wirakcaksono Dwi Nugroho, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, berbagai benda purbakala banyak ditemukan di kawasan Cagar Budaya Nasional Triwulan, membuktikan keberadaan eksistensi kerajaan Majapahit di masa lampau. Majapahit bukan sekedar mitos ataupun dongeng. Jejak arkeologis membuktikan bahwa Majapahit pernah ada di wilayah Nusantara dan tumbuh sebagai negara besar dan maju, serta mampu membangun peradaban. Berdasarkan bukti arkeologis, Majapahit memang ada, bahkan bukan sekedar pernah ada. Majapahit merupakan negara besar dan memiliki peradaban maju.